Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu Sarifudin ya di materi pembelajaran manajemen bisnis syariah. Oke. Dari sejak pertama sampai ke video terkait dengan syirkah dan mudharabah, kita sering menyinggung terkait dengan riba ya. Karena ada ketidaktahuan, tidak tahu terkait dengan fikih, tidak memahami muamalah, tidak memahami fikih muamalah ya, sehingga apa yang kita lakukan dalam bertransaksi bisa mengandung unsur riba, gitu ya. Nah, dari sejak awal kita bertanya, lalu apa sih riba itu dan bagaimana sih riba itu dan implikasinya akan seperti apa ya dampaknya. Teman-teman, tadi ya dari video yang membahas terkait dengan apa? Terkait dengan syirkah, saya memberikan ilustrasi ya bahwa seseorang meminjam uang ke temannya, dia meminta untuk membayarnya lebih ya. Atau sekarang fenomena-fenomena yang lagi booming nih terkait dengan pinjaman online. Bayangin minjemnya cuma 5 juta, telat 1 hari dia didenda berpuluh-puluh ribu, berhari-hari, sampai ada yang sampai ratusan juta. Bagaimana dampaknya pada masyarakat jika riba ini dibiarkan begitu saja dan kita mencoba-coba untuk terjerumus ke dalam riba, teman-teman. Wow, dampaknya sangat mengerikan ya. Perekonomian masyarakat akan semakin rusak ya, dan dampak psikologis terhadap orang yang meminjam ya, seperti di pinjaman online ini kan sangat bahaya sekali, teman-teman. Nah, lalu apa sih riba itu dan seperti apa? Apa saja jenisnya dalam fikih muamalah ini ya? Yuk kita cek, lihat. Kita pahami dulu nih konsepnya. Apa sih riba itu gitu ya? Riba kan secara sederhana ya, diartikan sebagai tambahan. Riba itu sebagai ziyadah, az-ziyadah, adanya tambahan ya. Tadi minjemnya 50 juta, ingin dikembalikan 60 juta. Nah, itu ziyadahnya itu sebagai ribanya. Itu secara etimologi. Nah, tapi kalau secara istilah ya, bahwa yang disebut dengan riba itu merupakan ya sama ya, adanya keunggulan atau tambahan yang merujuk kepada jumlah, kalau dalam uang pokok yang dipinjam, terus yang dikembalikannya dia ingin mendapatkan kelebihan dari apa yang dipinjamkannya. Nah, maka itu yang menjadi ribanya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita lihat nih jenis-jenisnya atau unsurnya. Unsur riba ya, kenapa bisa masuk ke dalam kategori riba? Ini unsurnya. Yang pertama, adanya kelebihan atau surplus dari di atas modal pinjaman. Jadi ingat ya, akadnya akad pinjam meminjam. Jadi harus hati-hati nih dalam akad pinjam meminjam. Ya, karena akad pinjam meminjam itu Anda meminjamkan itu dalam artian Anda menolong orang yang meminjam kepada Anda. Dan dalam tolong menolong itu tidak boleh ada unsur ingin mendapatkan kelebihan dari apa yang dilakukannya. Nanti ada unsur kezaliman juga ya. Terus ada penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu. Contoh, kalau telat 1 hari maka didenda. Nah, itu bagian daripada riba, teman-teman. Ya, seperti ya yang si pinjol-pinjol ini nih yang sedang rame ya. Telat terus semakin tidak dibayar, semakin terus menumpuk sampai pinjamannya cuma 5 juta. Tapi karena telat menjadi sampai berapa? Ada yang sampai 100 juta. Mengerikan sekali, bagaimana masyarakat bisa membayarnya. Ya. Dan transaksi menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut. Ya, karena ada transaksi, jadi dilebihkan dari modal pinjaman yang diberikan. Nah, itu harus hati-hati, teman-teman ya. Oke, nah ngomong-ngomong masalah ancamannya nih, bagaimana sih dan implikasi ketika riba itu dibiarkan atau ketika riba terjadi? Jelas ya ancaman dari Allahnya, maka kenapa riba ini diharamkan? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf
wamruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun narun fiha khalidun. Teman-teman, ya, jelas ya bahwa perbedaan antara riba dan perdagangan. Allah menghalalkan untuk perdagangan, tetapi untuk riba dengan tegas. Harramar riba, ya. Jadi kejelasan keharamannya pun tanpa harus mencari dalil yang lain, ini udah jelas haram riba ini. Bahkan perumpamaannya ini seperti orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli gitu. Jadi orang yang sudah terjerumus ke dalam riba itu akan terus melakukan pembelaan, karena sama aja dengan jual beli, mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan, padahal jelas berbeda, teman-teman ya. Orang yang melakukan riba, peminjam dan yang dipinjaminya, ya, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah ya. Bahkan yang mengerikan, teman-teman, ya, ancaman riba kalau dilihat dalam konteks hadis Rasulullah ya, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sitta wa salasina zina. Wah, ngeri banget nih ya. 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada zina, daripada 60 kali zina. Ngeri sekali ini. 1 kali zina saja hukumannya ya, dirajam sampai berapa ratus batu, berapa puluh batu ya, untuk yang belum nikah. Kalau yang zina muhsan, yang sudah menikah melakukan perzinahan, dilempari batunya sampai mati. Bayangin, ini 60 kali berzina. Begitu beratnya dosa riba. Ar-riba salah satu sab'una baban aisarahu misla ayyankihar rajul ummuhu wa in arbi ar-riba ardur rajulu al-muslim. Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinahi ibunya. Ini berat banget, teman-teman ya. Makanya kita harus paham betul nih terkait dengan riba ya, supaya kita tidak terjerumus. Nah, terus ada macam-macam riba ya. Ada macam-macam riba, apa saja jenisnya nih. Jadi untuk lebih memahami tadi definisinya jika belum begitu jelas, nah di jenis-jenisnya kita akan mudah-mudahan bisa lebih jelas nih ya. Riba yang pertama ada yang disebut dengan riba yang berhubungan dengan utang piutang tadi ya. Terus yang kedua ada riba yang berhubungan dengan masalah jual beli ya. Kalau dengan utang piutang jelas ya, bakal clear bahwa yang meminjami meminta dilebihkan. Nah, itu disebut dengan riba qirad ya, satu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, ingin dilebihkan. Tadi ya contohnya pinjamnya 50 juta atau 1 juta ingin dibayar jadi lebih. Nah, riba semacam ini disebut dengan riba qirad. Terus ada riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini disebut juga atau uang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab meminjam tidak dapat membayar utang ya. Riba jahiliyah ini disebut juga riba nasi'ah ya, ketika orang yang meminjam tidak bisa tidak bisa membayar pada tempo tertentu dan dia didenda untuk terus bertambah dan bertambah. Terus ada riba fadl. Riba fadl ini merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan barang yang sejenis lainnya. Kadarnya berbeda. Contohnya gini, sama-sama beras, nah saling tukar. Tapi beras yang satu karena ngerasa paling bagus lebih sedikit, dan yang ditukar ini dia minta yang lebih banyak. Nah, hati-hati nih, ini riba fadl ya. Terus ada riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah tadi ya bersama dengan riba jahiliyah. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, disebabkan adanya perbedaan evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian. Jadi ditangguhkan ya, penukaran barang yang satu ditangguhkan karena ada pertambahan nilai. Nah, tapi yang paling tadi ya, yang paling sering terjadi adalah riba al-qirad sama riba jahiliyah ya, di dalam utang piutang itu. Baik teman-teman, saya kira itu yang dapat disampaikan untuk konteks riba. Kita akan dalami
di kelas sinkronus ya terkait dengan praktek riba dan dampaknya secara ekonomi makro maupun mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.